dalam keadaan sehat gitu, melihat situasi pandemi terutama di Jogja ini sendiri gitu. Sekian hari menambah gitu pasien COVID-19-nya, semoga teman-teman tetap menjaga kesehatannya gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya dari panitia dan Mbak Amira yang sudah memberi kesempatan untuk sharing ya. Di sini saya sharing aja gitu karena juga posisinya masih kuliah semester 7. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Alifa Fortunilla Fajrin, biasa dipanggil Alifa. Untuk di kami sendiri, saya diamanahkan menjadi anggota bidang perempuan, kemudian pada hari ini diamanahkan juga untuk sharing gitu mengenai pengalaman aja ya, di sini sharing pengalaman atas beasiswa unggulan masyarakat berprestasi yang pernah saya ikuti. Nah, sebelum saya memulai sharing pada pagi hari ini, teman-teman ini dulu, apabila udah siap, coba di kolom chat bilang ready gitu. Karena di sini apakah semuanya hadir, teman-teman yang mungkin karena terkendala jaringan belum bisa meng-on-kan kamera gitu ya. Mungkin bisa di chat dari Zoom ini, kolom chatnya gitu. Kalau udah ready, begitu, di chat aja. Nah, bisa ditulis ya teman-teman kalau sudah ready gitu. Untuk mengecek nih gimana semangat teman-teman, apakah sudah bersedia, udah here and now gitu dengan materi pada hari ini gitu. Coba saya cek dulu. Oh, udah ya beberapa. Oke, siap. Udah ready ya, berarti udah pada posisinya, udah siap mendengarkan gitu. Untuk harapannya dengan teman-teman bersedia bilang ready di sini, bisa materi yang saya sampaikan bisa tersalurkan dengan baik dan bisa diambil manfaatnya dengan banyak. Seperti itu ya teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya beri judul PowerPoint di sini lolos beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Nah, mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang udah mengenal nggih masyarakat berprestasi ini, beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin juga sebagian belum gitu, belum mengetahui, oh ternyata ada ya beasiswa unggulan seperti itu. Dulu waktu saya masih semester 1, semester 2, beasiswa ini pun masih belum terlalu se-booming sekarang gitu, karena waktu itu baru booming lagi 2016 itu dibuka untuk umum. Sebelumnya beasiswa unggulan ini sebenarnya sudah lama, cuman dia konsepnya bermitra dengan kampus gitu. Nah, baru tahun 2016 atau 2015 beasiswa unggulan ini terbuka untuk seluruh universitas gitu, baik negeri maupun swasta. Nah, jadi beasiswa unggulan ini adalah program dari pemerintah untuk di ranah pendidikan ya, untuk bisa memberikan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi bagi yang di kalangan kurang mampu, yaitu bidik misi gitu. Kalau teman-teman pernah mendengar, insya Allah pernah ya, itu ada bidik misi. Kalau beasiswa ini sendiri, beasiswa unggulan ini untuk teman-teman mahasiswa yang memiliki prestasi gitu. Dan beasiswa unggulan ini terbatas hanya di semester 2, maksimal semester 2. Jadi mulai dari mahasiswa baru, misalkan saya gitu atau teman-teman memulai untuk mendaftar, itu misal tidak keterima, biasanya dalam 1 tahun itu ada 2 batch atau 2 periode. Nah, itu bisa misalkan maba tidak diterima, bisa lanjut lagi, daftar ngulang lagi di semester 1-nya, kemudian masih belum keterima, bisa mendaftar lagi di semester 2. Jadi maksimal di semester 2 menjelang semester 3. Nah, di sini saya juga memperkenalkan ya teman-teman beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan ini. Dan dari pemerintah itu yang pertama beasiswa Kemendikbud.
itu ada terdiri juga beasiswa unggulan, kemudian beasiswa LPDP, bidik misi, kemudian ada beasiswa santri, ini dari Kemenak, kemudian beasiswa Budi itu beasiswa untuk dosen gitu. Kemudian beasiswa Kemendikbud ini ada 3 di sub beasiswanya ada 3. Yang pertama tadi untuk masyarakat berprestasi, ini dari jenjang S1 sampai S3, dan untuk PTN maupun PTS, kemudian ada beasiswa pegawai. Pegawai di sini pegawai dari Kemendikbud itu sendiri, mereka mendapatkan beasiswa, kemudian beasiswa untuk mahasiswa yang berada di lokasi 3T gitu, yang berada di pelosok seperti itu, dan biasanya di luar Jawa begitu ya. Nah, kemudian laman resmi sendiri dari beasiswa unggulan ini bisa dicek gitu di beasiswaunggulan.kemendikbud.go.id untuk bisa lebih jelas gitu mengenai beasiswa ini seperti apa begitu. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan gitu. Beasiswa ini berlaku dari jenjang S1 sampai S3. Tetapi di sini harus mendaftar di setiap jenjangnya gitu. Misalkan seperti saya sudah diterima gitu menjadi penerima beasiswa S1, nanti ketika saya misalkan mau lanjut S2 itu harus mendaftar dari nol lagi gitu, dari awal, nggak bisa yang merangkap gitu, maksudnya bukan beasiswa yang jadi 1 sampai S3 gitu, bukan, tapi setiap jenjang harus mendaftar lagi. Nah, maksimal semester 2 mau naik semester 3 sebagai pendaftar, kemudian tidak diprioritaskan bagi dosen. Jadi memang walaupun sampai S3, dosen udah ada beasiswanya sendiri gitu. Jadi di sini bukan untuk kalangan dosen. Kemudian dari pengalaman saya sendiri, banyak juga yang diterima di luar dari program prioritas ini. Seperti di sini pendidikan kan ada PAUD dan PGSD, namun saya di pendidikan agama Islam, alhamdulillah bisa mendapatkan kesempatan ini. Jadi ada yang bidang kedokteran juga keterima gitu. Memang ya istilah di Jawa tuh bejo-bejoan ya, untung-untungan gitu. Karena makin naik tahunnya kan makin booming ya, itu persaingannya juga semakin ketat gitu. Sebenarnya prosesnya mirip seperti SNMPTN gitu, seperti teman-teman mau mendaftar kuliah yang jalur undangan itu, nah mirip seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah apa aja sih yang didapat ketika menjadi awardee ataupun penerima beasiswa unggulan ini gitu. Yang pertama, biaya pendidikan selama Mbak ini kan selama 8 semester ya, S1 itu dibiayai oleh pemerintah gitu, biaya per semester ataupun SKS, kemudian UKT, biasanya kalau dia bukan di negeri, di swasta, itu beasiswa di sini hanya di SPP-nya aja atau UKT-nya aja, jadi nggak keseluruhan biaya kuliah di backup oleh pemerintah atau Kemendikbud ini. Tapi karena saya di UMY ini termasuk yang murah ya kategorinya dari semua jurusan gitu. Jadi alhamdulillah terbackup gitu. Semua biaya itu benar-benar dari pemerintah gitu. Jadi memang tergantung biaya kuliah masing-masing. Misalkan kayak kedokteran swasta itu nggak yang dibiayai sepenuhnya gitu, karena juga harganya SPP-nya sampai ratusan juta gitu kan. Nah, kemudian juga jurusan lainnya gitu. Tapi kalau negeri biasanya terbackup semua, karena memang negeri kan ya seperti kita tahu UKT-nya menyesuaikan kemampuan orang tua gitu. Kemudian yang kedua, itu ada juga gitu, memang sudah di-plotting sama pemerintah, selain biaya SPP atau SKS per semester itu ditanggung pemerintah, itu juga mendapat biaya buku, jadi kita ada dilebihkan gitu sama pemerintah, misalkan SPP-nya sekian, nanti ada dilebihkan itu untuk biaya buku selama S1, kemudian karena saya masih S1, seperti yang ada di undang-undang gitu, jadi nanti ada kontrak dengan pihak Kemendikbud tentang beasiswa ini,
Nah, itu terus kemudian ada biaya hidup. Nah, ini membantu sekali ya buat teman-teman yang ngekos gitu, merantau, nggak ada misalkan dia kuliahnya di Jogja tapi aslinya bukan di Jogja, ini sangat membantu gitu biaya hidup ini gitu, bisa untuk memenuhi biaya kos maupun makan sehari-hari gitu. Jadi seolah-olah kita kuliah tapi dapat bayaran gitu, digaji gitu, alhamdulillahnya. Nah, jadi memang sekarang pun beasiswa unggulan ini prestisius seperti layaknya LPDP, cuman tidak seketat dan sesulit LPDP gitu. Kalau teman-teman malah mendengar LPDP ini biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa S2. Kemudian selanjutnya tahapan seleksi nih ya. Jadi di sini karena Mbak diminta memberikan tips and trick, jadi saya jelaskan saja gitu seperti apa beasiswa unggulan, kemudian apa yang didapat, terus ini ada tahapan seleksinya juga, salah satunya itu ada 2 tahapan seleksi, yaitu administrasi dan tahap wawancara. Nah, administrasi ini seperti teman-teman membuat akun SNMPTN gitu. Nanti ada lamannya, terus kita buat akun, kemudian melengkapi berkas, nanti ada di slide selanjutnya itu berkas aja sih untuk bisa melolos maupun memenuhi ini, kemudian nanti ya ada di-submit, kemudian ditunggu pengumumannya, nanti mendapat email, kemudian nanti setelah mendapat email ini ada hasil pengumumannya ya, kemudian bisa diisi rincian biaya disertai upload buku rekening pribadi dan bukti biaya pendidikan dan form verifikasi. Nah, jadi ketika sudah teman-teman dinyatakan lolos dari beasiswa unggulan ini, wajib kita para penerima itu punya rekening pribadi. Jadi nggak boleh rekening orang tua di atas nama sendiri. Kemudian bukti biaya pendidikan. Nah, nanti teman-teman juga diminta untuk mengisi setiap semesternya itu BU report namanya, laporan beasiswa unggulan. Jadi setiap kita naik jenjang, naik semester, itu wajib memberikan nilai kita selama 1 semester dan biaya semester itu gitu. Dan di sini alhamdulillahnya nggak terlalu, kalau saya karena bukan eksak ya, di sosial kan masuknya soshum, nggak terlalu susah gitu. Jadi memang ada syarat nggak boleh di bawah 3,5 IP per semester. Ketika di bawah 3,5 nanti kalau turun lagi 10%. Dan kalau sampai 3 kali itu bisa di out, maksudnya di-cut, udah nggak bisa lanjut lagi beasiswanya gitu. Jadi memang beban kita di sini IP-nya harus di atas 3,5, minimal 3,5. Kemudian nanti ada tahap wawancara ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus dari administrasi. Kalau saya dulu karena masih offline itu datang langsung diwawancarai oleh para pakar psikolog gitu, psikolog pendidikan, kemudian benar-benar ditanyakan gitu. Biasanya yang ditanyakan tuh lebih ke kenapa saya layak gitu untuk bisa mendapat beasiswa ini. Kemudian kontribusi apa yang aku lakukan ketika sudah menjadi penerima gitu. Memang biasanya dari penerima ini dituntut untuk share gitu, untuk sosialisasi. Ya, seperti ini termasuk sosialisasi ya dari beasiswa unggulan ini untuk mengajak semua masyarakat Indonesia uh, ikut gitu untuk mengajukan beasiswa ini karena ya ini adalah program pemerintah untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik begitu. Nanti kemudian setelah lolos dari wawancara, tanda tangan kontrak, nanti ada kontrak yang ada pasal-pasal seperti itu banyak lembarannya. Setelah disepakati dan disetujui, baru mendownload laporan ini BU report. Nah, selanjutnya persyaratannya itu untuk S1 sendiri maksimal 22 tahun, kemudian surat keterangan lulus dari perguruan tinggi ini biasanya kalau masih, jadi posisinya kalau di beasiswa unggulan ini ketika mahasiswa baru itu yang terpenting udah diterima di kampus mana gitu. Nah, kemudian misalkan ijazahnya belum turun, itu bisa diganti dengan SKL itu, surat keterangan lulus. Kemudian memiliki prestasi minimal tingkat kabupaten. Nah, sebenarnya dulu banyak di zaman Mbak tuh yang nggak mengupload prestasi, tapi
akhirnya banyak yang gagal gitu, karena judulnya masyarakat berprestasi, jadi memang sebaiknya kita selama kuliah maupun sekolah memiliki sertifikat kejuaraan gitu. Jadi bukan sertifikat yang hanya partisipasi, tapi memiliki yaitu nilai lebih, misalkan jadi pemateri maupun kejuaraan, finalis, kandidat, seperti itu. Nah, kalau untuk mahasiswa ongoing ini yang sudah menjadi mahasiswa, maksimal juga 22 tahun, IP-nya minimal 3,25, kemudian yang lainnya sama, memiliki prestasi, dan kalau untuk S1 ini tidak wajib memiliki sertifikat TOEFL. Tapi kalau untuk jenjang S2 dan selanjutnya, wajib menyertakan sertifikat TOEFL. Karena nanti waktu wawancara, kalau S1 itu tidak ada wawancara versi bahasa Inggris. Tapi kalau di S2, itu nanti mix, ada dari pewawancara itu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Nah, ini untuk tadi berkasnya apa aja sih yang diupload gitu. Ada KTP, kemudian KTM, kemudian LOE ini surat tanda aktif kuliah, kemudian KHS terakhir, ijazah dan transkrip nilai, karena Mbak S1, jadi dulu SMA, ijazah SMA, transkrip nilai SMA. Terus kemudian karena tidak wajib, tapi waktu itu Mbak tetap menyertakan sertifikat TOEFL gitu sebagai untuk nilai plus, karena memang di beasiswa ini karena saingannya banyak ya, jadi ibaratnya tuh kita harus bisa mempromosikan diri dengan lebih gitu. Jadi kalau punya sertifikat yang banyak ya disertakan semua, baik yang kejuaraan maupun enggak gitu. Kemudian itu tadi TOEFL juga disertakan walaupun nggak wajib gitu. Nah, untuk yang tahun ini kemarin nggak ada kewajiban membuat proposal rencana studi, tapi hanya isai. Nah, tapi kalau di zaman Mbak, tapi biasanya peraturan ini berubah gitu, selalu kadang menyertakan, kadang juga enggak gitu. Waktu zaman Mbak tuh proposal rencana studi ini membantu banget sih. Jadi teman-teman tuh terprogram selama semester 1 sampai lulus, itu semua direncanain gitu. Di sini isinya ada rencana perkuliahan per semester, kemudian topik udah dari maba dituntut topik apa yang bakal aku tulis saat skripsi. Nah, ini kemudian mendeskripsikan aktivitas di luar perkuliahan. Jadi memang yang dinilai juga sama wawancara, selain kita aktif di kuliah, kita juga punya kontribusi di organisasi gitu, aktif di organisasi dan lainnya, keilmuan lainnya gitu. Kemudian di sini juga ditulis di proposal itu implementasi hasil studi kita untuk bermanfaat terhadap masyarakat gitu. Kemudian ada surat rekomendasi dari prodi, kemudian surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain, sertifikat prestasi itu tadi minimal tingkat kabupaten, dan isai. Nah, isai di sini memang wajib, judulnya itu Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Nah, ini gimana di isai itu memaparkan tentang apa sih alasan kalian memilih jurusan itu. Terus di situ dikasih penguatan juga bahwa saya memilih jurusan di kuliah itu bukan asal-asalan, bukan karena ya udah adanya ini, tapi memang serius gitu. Saya mau menekuninya, terus kontribusi apa dari prodi yang udah kita ambil itu untuk Indonesia ke depannya gitu. Kemudian ini untuk surat ini aja sih contoh-contoh bentuk surat pernyataan, surat rekomendasi, LOA gitu. Nah, untuk proposal ini lebih jelasnya ya, detailnya. Ada data diri, latar belakang, dan motivasi kita mengambil jurusan itu, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, prestasi, kemudian program studi. Di sini juga harus detail, kita harus dituntut mengetahui seluk-beluk prodi yang kita ambil gitu, dari mulai yang jenis program, lokasi kuliah kita di mana, berapa SKS, gelarnya nanti apa, akreditasi, kemudian mata kuliahnya, aktivitas di luar kampus, dan estimasi anggaran biaya hidup gitu. Jadi kita benar-benar memberikan gambaran ke pemerintah gitu bahwa biaya hidupku sehari-hari itu begini ketika mendapat beasiswa itu gitu. Kemudian rencana skripsi gitu. Mau seperti apa, target lulusnya kapan. Kemudian nah, esainya ini apa sih yang ditulis di essay gitu biar bisa lolos gitu. Kalau dulu Mbak tuh seperti ini gitu, lebih ke biar
bisa memberikan nilai plus gitu. Di situ ditulis tadi itu alasan milih jurusan, kemudian disangkutkan dengan permasalahan atau kasus negara. Jadi negara sekarang, kalau dulu kan emang sampai sekarang sih adanya degradasi moral. Nah, untuk itu kenapa Mbak ingin gitu menekuni PAI ini ya untuk mengurangi degradasi moral itu gitu. Kemudian solusi dari diri pribadi dan kontribusi untuk negara. Nah, ini ketika mendapat beasiswa dari BPLKN itu untuk setelah melakukan administrasi, lolos administrasi, nah ini nanti dapat email seperti ini untuk melanjut ke tahap wawancara. Nah, itu biasanya sudah waktu tahap wawancara itu sudah dalam membuat buku rekening pribadi. Ini ketika dinyatakan lulus, iya. Nah, ini sanksi ya, teman-teman. Yang tadi ini lulus ketika diterima resmi jadi penerima beasiswa unggulan, waktu itu Mbak semester 2, mau semester 3 diterimanya tahun 2018. Nah, untuk sanksinya, di sini ada sanksi untuk para penerima. Itu yang pertama, ketika DO dari, jadi jangan sampai kuliah sampai di DO gitu. Cuti itu juga ada sanksinya. Biasanya sanksi di sini tuh mengembalikan, misalkan Mbak sampai semester berapa gitu, semester 5, mengembalikan dana yang udah diberikan pemerintah 2 kali lipat gitu. Padahal itu dananya tuh ya nggak kecil gitu kan, lumayan besar gitu. 2 kali lipat tuh udah ditambah besar banget gitu. Jadinya memang harus wajib untuk kita itu menepati perjanjian beasiswa. Jadi nggak boleh pindah jurusan, nggak boleh pindah kampus, harus lulus maksimal 4 tahun, IPK-nya di atas 3,5. Kemudian nggak boleh menerima beasiswa lain selama saya kuliah dari sumber lain, ataupun terutama dari anggaran pemerintah gitu. Biasanya tidak diterima untuk orang tua yang PNS. Jadi kalau PNS biasanya memang nggak diterima, karena memang kalau di logika sumbernya sama gitu. Mereka dari APBN negara gitu. Anaknya bisa dapat dari situ, orang tua juga gitu kan. Jadinya biasanya yang PNS tuh nggak diterima. Kemudian terlibat tindak pidana, ini jelas penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, ini tadi pindah jurusan, pindah universitas. Nah, sanksinya itu berupa mengembalikan uang yang udah diberikan pemerintah itu 2 kali lipat gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait beasiswa ini. Nanti bisa kalau ada kurangnya ataupun hal yang masih dibingungkan bisa di sesi pertanyaan gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Amira. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Alifa yang telah menyampaikan tips dan triknya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan pengertian, berkas-berkas, terus tipsnya gimana biar berkasnya itu lolos, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk pertanyaan nanti kita adakan di akhir sesi setelah materi kedua, atau bisa langsung di kolom chat juga boleh. Gitu ya, teman-teman. Oke, di sini sudah terhubung dengan Mbak Irsalina Fatimah ya. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Mbak? Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Aduh, senang deh dengarnya. Aduh, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah gitu ya. Mbak Fatimah, gimana? Udah siap? Kita udah semangat nih mau mendengarkan tentang tema yang akan disampaikan oleh Mbak Fatimah ini. Iya, Insya Allah bisa minta tolong buat panitia ngebolehin saya share screen nggak? Kayak tadi belum di enable. Oh ya, udah bisa sekarang. Oke, siap. Oh ya, sudah bisa. Nah, Oke, kepada Mbak Irsalina Fatimah, dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Senang sekali hari Jumat pagi. Masya Allah produktif sekali ya teman-teman di sini. Calon muda mendunia. Alhamdulillah. Ini share screen sekarang sudah bisa dilihat? Udah.
Oke, siap. Di sini kalau boleh tahu teman-teman bisa apa lagi pada pakai handphone atau kebanyakan pakai laptop? Jadi biar kita interaktif gitu, karena saya kan alhamdulillah suka, maksudnya ikut kelas Zoom ya, dan banyak banget ketika pemateri menyampaikan tuh monoton gitu, ataupun mungkin cuman one way feedbacknya nggak ada kayak gitu. Nah, kalau saya lebih sukanya interactive learning. Jadi ketika membawa sharing gitu ya, nggak cuman saya ngedengarkan sendiri, tapi ada feedback dari teman-teman juga di sini. Jadi kalau misalnya kolom chatnya juga bisa diramaikan ya. Kalau misalnya saya menanyakan sesuatu, teman-teman bisa respon langsung lewat audio. Kalau misalnya itu akan mengganggu kenyamanan yang lain, bisa di kolom chat Zoom. Jadi ini pada pakai handphone. Oke, kalau handphone nggak apa-apa. Jadi karena ini saya mau ada semacam mini games gitu sih, bukan games juga, polling sih. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat aja ya seiring. Oke, siap. Oke, bismillah ya. Jadi di sini saya mengtitlekan PPT ini sebagai menjemput rezekinya melalui beasiswa, Masya Allah. Tadi juga sudah disampaikan sama Mbak Alifa ya terkait beasiswa, terus habis itu tips dan triksnya, dan mohon maaf saya baru join ini juga. Nah, di sini saya ingin mungkin sedikit sharing pengalaman saya untuk beasiswa ke Korea, dan sekaligus kasih sedikit tips mungkin juga ya, tips ataupun informasi seputar beasiswa lainnya gitu. Karena memang ini sudah menjadi salah satu rezeki kita semua gitu ya. Allah tuh Maha Pemberi rezeki, dan kita harus yakin kalau misalnya kita memang pingin dapat beasiswa apapun itu gitu ya, mau itu luar negeri, mau itu dalam negeri, atau dari manapun itu, yang kunci awalnya memang harus yakin gitu ya. Nah, ini kita langsung lanjut ke bentar. Oke. Survival Kids, anak muda mendunia. Be in the world as if you're a stranger or passing traveler. Kita di sini harus mempunyai mindset kalau di dunia ini kita hanya orang yang stranger gitu, orang yang tidak dikenal sama seseorang, orang lain, ataupun a traveler. Traveler yang traveler ya, orang yang misalnya lagi berpindah-pindah atau nomaden gitu. Karena dunia ini hanya sementara gitu, dan hakikatnya kita semua memang akan kembali ke akhirat gitu. So di sini saya mau kasih mindset dulu gitu ya ke teman-teman. Nah, ini ada satu hadis Bukhari yang di mana Rasulullah SAW sudah bilang gitu ya, be in this world as if you are a stranger or traveler. Dan Ibnu Umar juga langsung ini dari Ibnu Umar, katanya tuh kalau misalnya kita survive in the evening, jangan, kalau kita misalnya masih hidup di waktu sore gitu ya, jangan nge-expect kita masih bisa akan hidup di waktu paginya gitu. Dan sama seperti kita di waktu pagi, jangan expect kita masih bisa akan hidup di waktu sorenya gitu. Makanya kita harus bisa memaksimalkan waktu sebaik mungkin gitu, karena we never know ajal kita tuh kapan akan datangnya. Dan ini juga hadis yang sama terkait Islam, apakah bisa jadi seorang yang Muslim itu kafir di sore harinya. Makanya memang hidayah Allah itu sesuatu yang harus kita benar-benar genggam erat kayak gitu. Nah, di sini ada perumpamaan sebentar. Oke. Hidup itu sebenarnya sederhana. Yang mahal itu gengsi dan gaya hidupnya gitu. Kebanyakan dari anak-anak milenial sekarang udah ingin itu ya, mungkin karena ini konsepnya untuk beasiswa ke luar negeri gitu. Jadi kayak pengen ke luar negeri buat nyari eksistensi deh kayak gitu, atau misalnya tuh jadi famous lah, jadi apa nggak ngerti kayak gitu. Tapi kan sebenarnya itu bukan tujuan kita gitu ya. Dan banyak yang sayangnya gitu ya, yang dia tuh menghambur-hamburin duit cuman buat urusan perduniawian saja gitu. Padahal kalau misalnya kita hidup itu sangat simpel gitu, tapi kitanya sendiri yang buat rumit gitu, nggak ngerti gitu. Kadang-kadang memang banyak maunya lah, terus kurang bersyukur, terus insecure kan, udah makanya kalau mindsetnya udah salah di awal tuh bakal berantakan gitu, rasanya tuh kita nggak bakalan tentram kan kayak gitu. Dan banyak banget distraksi lainnya. Nah, di sini nah ini kayaknya points, wait, let me try to point out and remote control. Oh, nggak bisa. Nah, di sini kan kita tuh sebelum lahir tuh
kita lahir dan wafat itu sebenarnya hanya sebentar gitu ya. Kalau misalnya Rasulullah SAW beliau hidupnya 63 tahun. Nah, tetapi kita bisa kurang ataupun lebih dari itu. Nah, hanya saja ketika kita nanti di akhirat itu kan sesuatu yang benar-benar forever gitu ya. Yang infinity lah bisa dibilang kayak gitu. Kenapa gitu kita capek-capek buat mengejar dunia kalau sebenarnya dunia ini nggak bakal kita dapetin gitu. Jadi makanya ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti kita gitu. Dan fase dari lahir hingga wafat ini kalau saya takut salah ya, tapi kalau saya pernah dengar nanti di akhirat tuh kayak hidup kita selama di dunia tuh hanya kayak 1 jam kayak gitu. Dan bayangkan nanti ketika kita di padang mahsyar itu kita nggak bakalan bisa nge-move our body atas izin Allah tuh selama 40 tahun kalau nggak salah. Dan itu tuh nanti kita bakal dipertanggungjawabkan semuanya gitu ya. Dan yang pertama itu pasti sholat kita kan kayak gitu. Maka dari situ kita harus meniatkan gitu ya. Kita harus berazam kalau kita tuh memang hidup itu untuk mencari ridho Allah, mau apapun, mau itu menuntut ilmu, mau itu melakukan aktivitas apapun, mau itu misalnya bekerja, karena ya alhamdulillah kita teman-teman di sini semua sudah Allah berikan kesempatan juga nikmat untuk bisa menuntut ilmu dalam jenjang pendidikan kuliah ya gitu. Tapi kan masih banyak di luar sana yang tidak mampu meluluskan SMA-nya, bahkan ataupun SMP pun dia nggak bisa kayak gitu. Jadi perbanyaklah bersyukur gitu, karena disitulah Allah akan menambah nikmat kita. Dan ini sebenarnya yang semua saya sampaikan di sini itu teruntuk diri saya sendiri, karena yang pertama kali mendengarkan ucapan saya itu adalah kuping saya sendiri gitu, diri saya sendiri. Jadi ini self reminder juga gitu ya. Masalah tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan semoga itu adalah kita semua ya. Amin Allahumma amin. Jadi menuntut ilmu itu kayak jalan ninja, jalan jihad kita kayak gitu ya. Dan ilmu di sini tidak mesti ilmu yang kita pelajari, tapi memang kita harus mengisi diri kita dengan sakofah Islamiyah dulu gitu. Maksudnya tuh ya ilmu, misalnya ilmu matematika yang kita pelajari dahulu gitu ya, matematika, ekonomi, terus sains dan segala macamnya, itu yang namanya ilmu yang sifatnya itu fardu kifayah gitu ya. Iya kan, ya. Terus habis itu tapi sakofah Islamiyah kayak akidah, terus sejarah Islam, kalau udah sejarah kayaknya semua udah langsung auto ngantuk gitu ya, astagfirullah. Terus habis itu bahasa Arab juga, ini masih perdebatan sih. Terus habis itu ilmu hadis, Al-Quran. Nah, itu kan sakofah Islamiyah yang perlu kita isi itu karena kewajiban kita untuk bisa untuk mengetahui agama kita sendiri gitu. Bagaimana kita akan bisa melakukan ibadah atau menjadi Islam secara kafah kalau kita tidak paham dengan agama kita sendiri gitu, apa yang kita lakukan dan niat kita gitu ya. Dan kenapa ini saya sampaikan sekarang di awal dulu gitu ya, sebelum masuk ke materi inti, karena ini perlu menjadi reminder anak-anak sekarang gitu, karena udah banyak banget yang keluar dari jalan Islam gitu. Jadi Islamnya ya memang sad reality-nya kebanyakan Islam KTP gitu, hanya sebagian doang yang menjalani secara kafah. Dan saya juga masih berusaha gitu, masih mencoba untuk seorang yang syahadatul. Jadi itu ya teman-teman, diluruskan lagi niatnya, refresh kembali niatnya, karena niat itu inamal a'malu biniat, apa yang kita akan dapatkan itu sesuai dengan niat kita. Nah, di sini nih saya makanya mau sedikit main sama teman-teman. Maksudnya itu kayak ada sedikit games, bukan games ya, polling. Nah, ini teman-teman yang di sini mungkin kalau pakai handphone mungkin agak susah kali ya, tapi oke, kita di sini aja deh, bentar. Saya giniin aja di kolom chat Zoom aja deh. Nah, kan jadi nggak ada alasan, Kak, saya nggak bisa pakai ini ya. Karena sekarang kan banyak alasan ya. Kita semua tuh kayaknya mencari-cari alasan. Oke, wait. Let me try to present first. Nah, ini nggak jet-jetan kan suara ataupun layar screen saya? Semoga enggak. Oke, wait. Aman. Alhamdulillah. Oke.
Nah ya, kalau misalnya mau ada yang mau langsung di sini boleh, tapi untuk mempersingkat waktu aja, saya coba playnya di sini aja ya. Oke, coba saya minta dalam 1 atau 2 kata, apa arti kuliah bagi teman-teman? Atau mungkin kalau kuliah terlalu spesifik, menuntut ilmu, atau misalnya itu mencari ilmu. Apa sih buat teman-teman tuh makna mencari ilmu, menuntut ilmu, atau kuliah, belajar, apapun itu? Apa? Coba di kolom chat, saya pengen lihat. Jadi kita interaktif ya. Saya tuh suka banget sama yang namanya interaktif. Jadi nggak cuman saya ayo. Ini ada 19 berapa ya? 19 peserta. Kalau di minus sama tadi pemateri dan moderator ada sekitar ya 17 lah. 17 16. Ayo guys, apa coba dalam 1 atau 2 kata. Nggak usah malu, di kan kita sharing ya di sini. Atau mau di sini juga langsung boleh. 1 atau 2 kata, kita ambil 5 aja yang mau jawab dulu biar kita bisa move on. Guys. Pengalaman durasi, Masya Allah, mantap. Next. Apa nih, kuliah. Coba masa teman-teman di sini lagi kuliah, tapi masa nggak ada maknanya? Oke, ilmu dan relasi. Oke, next. Oke, uang jajan. Maaf. Belajar syukur dan sabar, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Meningkatkan kapasitas hobi. Bagus banget. Oke, siap. Ini boleh di next, guys. Kita next ya, nggak apa-apa. Biar mempersingkat waktu. Jadi, kita harus mempunyai makna ya. Makna ataupun itulah. Oke, belajar bertumbuh dan bersyukur. Masya Allah, Mbak Alifah nih. Oke, ya, sebentar. Nah, kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya teman-teman dikasih kesempatan sama Allah yang sudah mengizinkan teman-teman dan mempercayai teman-teman untuk bisa keluar negeri mendapatkan beasiswa, apa sih alasan teman-teman ingin mendapatkan itu? Atau pengajuan proposalnya teman-teman? Nah, kenapa teman-teman akan mengajukan proposal? Ya Allah, saya ingin keluar negeri, saya ingin kuliah di luar negeri, mau itu exchange, mau itu S2, mau itu S1 lagi, itu kan banyak ya. Ada yang ke Madinah kan, nah itu. Ayo, kenapa? Karena kita sebelum melakukan sesuatu pastinya secara logically gitu ya, we need to find a reason, we need to find a strong why. Kenapa kita harus melakukan hal tersebut gitu. Coba. Pengalaman hal baru, belajar di luar kebiasaan. Oke, di kolom chat Zoom juga nggak apa-apa ya. Menurut sumbernya langsung juga berharap ridho Allah atas ilmu yang dipelajari. Amin, agar bisa menjadi Masya Allah. Open mindset, ya ini juga good point ya. Ketika kita keluar negeri ataupun keluar dari zona nyaman ataupun keluar dari culture kebiasaan kita gitu ya, nggak mesti keluar negeri juga gitu, dari misalnya saya dari Jawa Barat ke Tengah ataupun Jawa Timur atau ke Jogja kayak gitu ya, itu kan kita mempelajari hal-hal baru, culture baru kayak gitu. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin sharing? Jadi kita di sini semuanya tuh lagi sharing bareng-bareng dan kita mengaminkan doa dan niat baiknya teman-teman semua di sini, oke? Gitu. Right, maybe I think it's enough ya teman-teman. Nanti kalau misalnya itu bisa di perdalam lagi, diulik lagi kalau misalnya belum ketemu nih ya. Oh ini dari satu lagi, mencari hal baru dan ingin berdakwah di luar negeri lewat kelakuan pribadi dan untuk mendapatkan ilmu yang berbeda di negara Indo dan lain. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allahumma amin. Ini ya teman-teman, kenapa saya suka tuh, karena kita bisa mengaminkan doanya teman-teman yang di sini juga gitu. Karena saya yakin semua yang ikut di situ mempunyai niat yang baik, mempunyai niat untuk mencari doa Allah tadi ya. Jadi
insya Allah semua niat baik kita akan Allah kabulkan selagi kita berikhtiar bertawakal. Nanti ada kita masuk ke sesi itu. Alright, so let's go into our pesawat kita, airplane. Nah, balighu anni walau ayatin share even though it's only one verse gitu ya. Nah, ini dari surat Al-Mulk. Teman-teman yang mungkin waktu itu udah pernah ikutan webinar dengan saya di GAA ataupun ada juga di berbagai hal lain, ini salah satu ayat yang favorit ayat saya yang ketika memotivasi diri saya sendiri dan teman-teman untuk untuk menjelajahi bumi Allah kayak gitu ya. Karena memang di surat Al-Mulk sendiri ayat 15, surat yang sebelum kita dianjurkan itu ya sunnah untuk sebelum kita tidur untuk membacanya. Bismillah, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu dan maka berjalan di segala penjurunya. Allah tuh menjadikan buminya Allah itu mudah untuk kita jedaki gitu ya. Orang yang belum pernah ke luar negeri itu kayak Mbak Alifa kan, Masya Allah Mbak Alifa juga udah pernah sampai ke Egypt karena itu sebenarnya salah satu mimpi saya gitu ya. Tapi disinilah rezekinya kita, disinilah ikhtiarnya kita, apakah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan menjemput rezeki kita itu. Dan dan makalah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Dan di sini seharusnya saya highlight lagi, Allah remind kembali kalau kita tuh akan dibangkitkan gitu. Jadi again, walaupun dunia ini mudah tapi ingat kalau ini rumah kamu kayak gitu. Seakan-akan Allah tuh sedang lagi ngasih tahu itu. So without further ado, let's jump right into the topic, belajar di negeri cherry blossoms gitu ya, atau Korsel, Korea Selatan. Nah, ini waktu ketika saya exchange kemarin. Nah, alhamdulillah. Nah ini preparation 101-nya dulu. Secara garis besar mungkin hampir sama juga ya sama kayak yang tadi Mbak Alifa sudah sampaikan. Kalau misalnya secara teknis misalnya essay, LO, ada segala macam, terus transkrip nilai kayak gitu, itu udah menjadi mutlak kayaknya ya untuk mengajukan beasiswa ataupun pertukaran pelajar ke luar negeri kayak gitu. Nah, tetapi di sini saya ingin preparation-nya tuh sebelum harusnya di sini preparation-nya, sebelum preparation itu. Yang pertama itu ya kita udah bahas tadi, niat untuk menuntut ilmu dan mencari ridho Allah, dan yang kedua itu adalah ridhonya orang tua. Karena kita sudah tahu kalau ridho Allah itu ada pada ridho orang tua kayak gitu ya. Saya pribadi itu sebenarnya, saya kan jurusan komunikasi konseling Islam ya, dan actually it's not my passion at first, atau mungkin saya belum menemukan passion di bidang tersebut, malah saya inginnya tuh ke fisika, ke biofisika kayak gitu ya. Tetapi orang tua tidak menyarankan itu gitu. Orang tua malah menyarankan untuk masuk ke UMY jurusan KPI itu. Dan ini sebenarnya kalau mau diceritain bisa 40 menit sendiri ataupun panjang ceritanya, tapi secara singkat ya walaupun berat, tapi di situ alhamdulillah Allah juga sudah melembutkan ya hati saya gitu ya. Jadi ketika kita udah dapat sesuatu hidayah gitu ya ataupun ilham dari Allah, itu bukan karena tiba-tiba kita yang sendiri yang peka gitu ya, bukan ya teman-teman, semua itu atas izin Allah. Jadi perlu diingatkan kembali gitu ya, kalau misalnya kelembutan hati kita untuk menerima hidayahnya Allah itu adalah dari Allah sendiri, itu adalah anugerah dari Allah kayak gitu. Jadi memang kita harus memprioritaskan orang tua dulu, ridho orang tua. Tapi kalau di sini udah nikah kan tidak suami. Terus lanjut the third one, active learner. Nah, ini udah tadi sama ya disinggung sama Mbak Alifa, untuk kita jangan menjadi manusia yang kuliah pulang kayak gitu, tapi jadi active learner. Dan mungkin active learner ini juga nggak cuma rapat doang, tapi kayak active as in like kalian tuh bener-bener ikut kontribusi kayak gitu ya. Jadi nggak cuman ikut berbagai organisasi tapi hanya namanya saja, tetapi menjadi aktif di itunya, di organisasi tersebut. Dan jujur ya, kalau dari pengalaman saya, mungkin karena waktu awal saya menjadi maba itu kurang eksplorasi ketika SMP SMA-nya, jadi ketika saya kuliah itu semuanya saya hajar gitu. Mohon maaf. Nah, jadi kayak saya tuh ikut berbagai organisasi, dan kadang walaupun alhamdulillah semua organisasi yang saya ikutkan itu benar-benar bagus gitu ya. Insya Allah semua organisasi yang mempunyai visi dan misi
yang baik itu insya Allah baik. Tapi karena di situ saya mungkin belum menemukan real passion sebenarnya saya sukanya apa sih. Jadi saya tuh benar-benar explore semua ikut organisasi. Nah baru tuh pas semester mungkin atau tingkat 2 atau tingkat 3 saya baru minimalisir sedikit karena jujur ya kalau ini dari pengalaman pribadi dari ingin sharing ke teman-teman, fokus on one or at least maximum 3 organization kayak gitu. Jangan lebih dari itu karena disitulah kalian fokusnya akan terlalu terbagi dan di situ mungkin mulai dimana kalian nggak bisa benar-benar kontribusi. Jadi mending ikut 1 atau 2 ataupun 3 gitu ya, maksimal 3 untuk benar-benar ikut kontribusi di situ, active learner. Karena ketika kalian aktif yaitu ya masalah rezeki tersebut ya karena kalian kontribusi maksudnya melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain itu kebaikan untuk diri kalian sendiri kayak gitu. Okay, so that's the point for that number 3. Terus number 4 responsible student ini udah menjadi sebenarnya nggak usah di-remind gitu karena seorang muslim tuh memang harus menjadi orang yang bertanggung jawab karena kita semua akan dihisab at the end, semua akan bertanggung jawab kan. Jadi responsible tuh udah mutlak auto kayak gitu. Dan yang kelima banyak links ya tadi ya, Masya Allah banyak banget yang nulis relasi ya relasi itu benar-benar pentingnya untuk mendapat informasi dan juga amal soleh of course. Ini balik lagi ke ibadah kita ya, amaliyah kita. Dan kalau misalnya ke luar negeri minimal at least bisa bahasa Inggris. Nggak mesti bahasa yang kalian ingin tuju, misalnya Korea harus bisa Hangul atau yang lainnya gitu, misalnya ke Jepang dan segala macam, tapi at least bahasa Inggris. Dan ini salah satu dari active learner juga untuk kalau misalnya ingin nyari informasi, ya jangan diem di situ. Tanya dari senior kalian, kakak tingkat, profesor, dosen gitu ya, classmate, friends, university, website, Instagram, wah sekarang udah gak usah dikasih tahu deh, kalian udah bisa nyari sendiri kayak gitu. Nah ini kalau ini dari ini mulai nih ke pengalaman maksud itu yang saya ikutin gitu ya. Jadi alhamdulillah ini kan semua mahasiswa UMI ya atau gimana? Walaupun kalau misalnya enggak gitu ya, insya Allah di setiap kampus kalian tuh ada yang namanya tuh mungkin ya International Relation Office itu IRO kalau disingkatnya tuh di UMI itu IRO lah gitu. Dimana di sini itu memang kayak mewadahi untuk teman-teman yang ingin go internasional gitu untuk exchange keluar untuk mendapatkan beasiswa ataupun dari orang luar pingin ke kampus tersebut kayak gitu. Nah ini yang saya ikutin tuh ini namanya tuh Student Exchange Program dari AIRO. Nah ini kalau misalnya sebentar mana ya guys, saya mau share ininya dulu. Nah ini nih. Ini websitenya AIRO dan di sini juga ada pengumumannya kayak gitu, ada dia dikasih tahu ada apa aja yang harus kalian fulfill gitu dokumen. Terus nanti ini ada juga pengumuman siapa yang lolos dan segala macam ya. Ini kayak pokoknya cari aja kayak gitu. Kalau misalnya mau tanya lebih detail, you can DM me gitu atau siapapun itu. Jadi ini ya, ini yang saya ikutin gitu. Ya sarallahu lakum ikhtiar semaksimal mungkin berdoa terus-menerus dan pantang menyerah. Oke, yo. Nah, ini juga ada info seputar scholarship lainnya kayak gitu yang mungkin teman-teman untuk yang belum pernah dengar bisa di screenshot gitu ya ataupun dilihat untuk menjadi motivasinya teman-teman insyaallah gitu ya. Karena insyaallah sekarang karena udah digembleng masalah niat dan masalah ditanya juga gitu ya tentang kenapa sih kalian tuh pengen keluar negeri atau kenapa sih kalian ke kuliah atau makna kuliah buat kalian. Nah ini insyaallah ketika kalian keluar negeri disitulah kalian menjadi duta ya, ambassador, Islamic ambassador ataupun itu duta ya, karena kita itu berdakwah karena apa? Kulukum da'i qabla kulli syai. Kita tuh semua adalah seorang dai sebelum profesi apapun. Ini udah pasti udah dengar ya sama teman-teman. Ini ada dari US, UK, Switzerland yang sering didengar mungkin ya. Ada juga beasiswa LPDP dan segala macamnya kayak gitu nih. Yang kalau yang saya ikutin bisa dilihat. Oh ya bisa. Oke. Nih, ya ini Korean Government Scholarship Program KGSP singkatnya. Tapi yang exchange-nya karena alhamdulillah waktu itu saya mendapatkannya untuk exchange semester 4 kayak gitu. Nah, ada juga yang saya including yang Islamic University of Madinah yang kayaknya ini tuh udah idaman semua muslim deh Masya Allah untuk go to Saudi Arabia untuk bisa
scholarship di sana gitu ya, belajar menuntut ilmu, tapi bener-bener itu bisa juga umur setiap hari gitu, tawaf dan segala macam. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang kita masuk ke tips lolos beasiswa. Aduh, ini sebenarnya nggak tips juga sih. Ada 2. Ini karena alhamdulillah ya sekarang semuanya ini muslim, jadi kita benar-benar harus berpedoman sama Al-Quran dan As-Sunnah kayak gitu. Jadi untuk lolos tuh itu semua karena izin Allah kayak gitu. Jadi itu yang pertama, yakin, yang udah saya tadi bicara di awal gitu ya, di awal. Terus habis itu kedua, rencananya adalah yang terbaik. Mau itu kalian dapat atau enggak, itu tuh sudah menjadi ketetapannya Allah gitu. Dan Allah tuh yang Maha mengetahui gitu. Jangan mengtuhankan ikhtiar kalian. Nah, saya tuh udah nyoba 10 kali gitu. Saya tuh udah ngelengkapi semua dokumen, udah interview, udah tanya sini sana sini gitu, tapi nggak kedapet juga. Well, maybe it's not your risk gitu ya. Itu bukan rezekimu, tapi rencana Allah tuh mempunyai lebih dari itu. Mungkin kamu nggak akan menjadi penerima beasiswa, tapi kamu akan menjadi something else that is also better than that kayak gitu. Karena apa yang kita pikirkan itu buruk, belum tentu itu buruk di mata Allah kan. Nah, kayak gitu. Terus insya Allah, nah ini ya lagi-lagi ke doa. Makanya kita selalu mendoakan orang lain, dan doa yang salah satu doa mustajab itu ketika kita mendoakan orang lain. Nah, kita mendoakan orang lain, insya Allah di situ juga Allah pasti akan memustajabkan doa-doa kita gitu. Terus ikhtiar, tawakal, and repeat kayak gitu. Ini juga kalau untuk menjadi pacuan teman-teman, nanti insya Allah saya share ke panitia ya, PPT-nya atau PDF-nya. Dan ayat 7, untuk selalu bersungguh-sungguh. Kita tuh, aduh ya Allah, yang namanya bersungguh-sungguh itu adalah ujian terberat kayaknya ya. Karena semakin kesini zaman tuh, karena semakin mudah kayak gitu ya, kita tuh semakin gampang mendapatkan sesuatu, jadi kita semakin meremehkan kayak gitu. Kita semakin menggampangkan sesuatu gitu, makanya kita tuh udah kayak girah untuk bersungguh-sungguhnya tuh udah jadi leyek gitu, lemah kayak gitu ya. Unfortunately gitu. Nah, makanya kita harus selalu pentingnya masuk organisasi ya, ataupun ke mendapatkan teman-teman soleh, circle yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, itu adalah untuk menjadi booster kita kayak gitu. Nah, sekarang kita ke yang duniawinya. Enggak sih. Oke. Nah, ini kalau misalnya mungkin sharing tips gimana caranya kita bisa menjadi orang yang terpilih kayak gitu ya. Yang pertama itu ini ya, balik lagi ke fokus specialty kita. Orang-orang yang ingin kayak para panitia ataupun komite yang ini tuh, mereka tuh ngasih ambil satu coklat ya, terus nggak mereka tuh ngasih specialty tuh untuk fokus ke specialty kita. Jadi orang tuh lebih prefer kita tuh bisa fokus di satu bidang. Misalnya kayak saya di komunikasi misalnya, daripada mohon maaf ya teman-teman, banyak adik-adik di rumah tuh jadi sering ada intermezzo. Nah, ya different. Jadi maksudnya tuh ya aja perumpamaan, kalian tuh dalam di kerumunan. Terus ada satu orang yang pakai baju kuning, terus yang lainnya pakai baju yang sama tuh monokrom lah kayak gitu. Nah, pasti kan yang terlihat tuh orang yang pakai baju kuning itu, atau orang yang different gitu, yang nggak pakai baju monokrom tersebut, maksudnya black and white dan segala macam. Nah, perumpamaannya kayak gitu. Terus yang kedua, tunjukkan kalau kamu tuh memang seseorang yang harus dipilih gitu ya, selain dari fokus specialty kamu gitu ya, tapi apa yang membuat menjadi kamu tuh orang tuh berkesan gitu ya, impact ataupun impression di orang, di para interview ataupun panitia itu adalah kamu adalah the chosen one. Terus yang ketiga, writing skill is needed. Ini benar-benar butuh banget sih. Walaupun waktu itu ini salah satu kelemahan saya kayak gitu, tapi Allah memampukan. Jadi kan tadi yang kata Mbak Liva bilang ada harus essay, terus kayak masalah kalau di beasiswa Kemendikbud kayak harus sampai mendetailkan nanti kamu mau proposal skripsinya apa, pernah udah ditanya kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tuh writing skill sekarang gitu ya. Kalau misalnya bilang, Kak, saya cuma bisa jago bikin caption ya
asah aja skill per captionan kamu itu, karena nanti caption itu bisa jadi copywriting gitu. Karena saya pun lebih bagus sih di caption, walaupun kadang-kadang captionnya juga nggak make sense amat gitu ya, tapi ya terus aja diasah gitu ya, karena hakikat kelemahan kita itu adalah untuk kita belajar terus menerus kayak gitu ya. Kalau kita semuanya mampu ya kadang-kadang kita like ngapain belajar, gue udah bisa kan, jadi songong kan. Nah itu nggak boleh tuh. Terus habis itu yang keempat, find your mentor. Nah ini juga penting banget untuk mempunyai mentor ya, ataupun kalau misalnya itu ada musyrifah atau kayak gitu-gitu ya. Jadi penting karena kita tuh nggak bisa belajar tanpa guru. Walaupun mentor tuh bukan guru-guru juga, tapi at least dia jadi kakak pembimbing kita. Nah ini balik lagi untuk mendapatkan circle yang baik. Yang kelima, do not ever lose hope, dan juga do not ever give up kayak gitu ya. Don't ever give up. Karena ketika kita give up gitu ya, that's when you lose gitu ya. Kita nggak bakalan bisa menang, kita nggak bakalan pernah menang kalau kita sendiri udah nggak punya ada harapan, udah negative thinking, udah suzon juga gitu ya. Itu makanya selalu berhusnuzon sama rencananya Allah, dan selalu untuk terus berikhtiar dan berusaha. Ketika kita stop, dan di situ kita udah khalas kayak gitu ya. Oke, itu nih benefits dari KGSP. Nah, ini ya makanya tadi dari awal mula saya bilang menjemput rezeki Allah, dan Allah yang Maha memberi rezeki. Karena living cost untuk dulu itu sangat mahal, gitu ya. Kalau kita pakai budget sendiri, itu kasihan dompetnya kita orang tua kali ya, karena mungkin masih kebanyakan dari kita belum punya kerjaan tetap gitu ya, masih dikasih nafkah, sedekah sih sebenarnya, sedekah dari orang tua kayak gitu. Nah ini mungkin nggak terlalu clear ya, karena saya screenshotnya dari email waktu dulu banget, ya maaf. Jadi alhamdulillah waktu itu dikasihnya tuh 500.000 ya. Iya, 5.000 karena 1.000 ya waktu itu. 500.000 per bulan. 1.000-nya itu sekitar 12.000 rupiah di Indonesia waktu itu, atau mungkin 13 kayaknya, nah kayak gitu. Dan saya pikir uang ini tuh jujur ya, dari awal mula saya tuh udah menekadkan ya, saya ingin menyisihkan ataupun menabung uang beasiswa ini untuk saya umroh gitu. Karena ini tuh sekitar 6 jutaan kayaknya ya, yang 6 juta kayaknya, mungkin 6 juta per bulan gitu kan. Kalau umroh kan kalau nggak salah 24 atau 25 lah, yang 525 juta lah, ada lah segituan. Nah tapi ya qadarullah ya, mungkin ini juga bukan masih ya, yang penting kita niatkan dulu gitu ya. Alhamdulillah niat itu udah tercatat, tapi ternyata waktu realitanya itu ekspektasi is not within my limit kayak gitu. Waktu saya ke sana living cost-nya memang mahal kayak gitu, dan masih banyak keperluan lain yang saya harus pakai gitu. Jadi lah, jadi masih butuh perjuangan gitu. Insya Allah nanti kita semua ya mohon doanya gitu ya, bisa melanjutkan S2 juga di luar negeri kayak gitu. Nah jadi ya gitu ya, banyak banget sih benefitnya. Jadi sebenarnya saya sengaja pingin teman-teman yang aktif cari gitu. Ini cuma sekadar highlight-nya aja. Nah ini juga sudah saya sampaikan before, kalau misalnya orang yang di 21st century sekarang, orang yang nggak bisa baca, illiterate kan baca ya, adalah orang are those who cannot are not those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Ini dari siapa pemateri di waktu di jatuh, Bapak lupa, Muhammad ya, kayak Bapak Muhammad itu. Nah beliau share ini, dan ini benar-benar ngena banget ke saya sampai sekarang kayak gitu ya. Karena sekarang tuh memang betul, insya Allah semua orang yang lahir dari 21st century ini, yang dari mulai TKB gitu, kindergarten kayak gitu, mereka tuh udah bisa baca. Tapi yang kita sebagai orang udah gede gitu, udah akil balik dan segala macam, belum tentu bisa baca. Dalam arti kita tuh maksudnya tuh nggak bisa baca di sini tuh nggak bisa belajar gitu ya. Orang yang nggak bakalan bisa belajar, orang yang nggak mau nge-unlearn ya apa yang dia belajar, maksudnya kayak nge-empty their glass kayak gitu, dan relearn untuk merojaah bacaannya kembali, atau belajar pelajarannya kembali kayak gitu. Jadi untuk selalu memurojaah, untuk selalu haus akan ilmu yang jelas itu. Dan ini mungkin boost terakhir gitu, ayat yang salah satu ayat yang saya juga sering pakai gitu, dari surat An-An'am ayat 73. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah kun fayakun. Jadilah lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup, dan dia mengetahui yang gaib dan yang maha nampak, yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya perlu di highlight kalau misalnya apapun yang Allah izinkan itu pasti akan terjadi gitu ya. Ada yang nggak mungkin, insya Allah. Dan Allah yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Again, reminder. Dan yang terakhir dari saya pribadi, quotes gitu ya, karena banyak anak-anak sekarang yang merasa insecure, kayak gitu. Never compare your others if it will make you feel ungrateful, because Allah has the best plan and He knows what is best for His servants, and always try your best and keep on praying. Jadi jangan kita tuh insecure karena pertama kita nggak tahu tujuan hidup kita. Kedua, karena kita selalu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain yang kita pikir kehidupan orang lain itu lebih baik daripada kita, walaupun itu hanya topeng hidup mereka, kayak gitu, sandiwara hidup mereka. Dan yang ketiga itu karena kita kurang bersyukur, kita tuh kufur banget sih, kok kamu tuh kufur banget, gak bersyukur sama Allah yang sudah Allah berikan. Malahan kita tuh harusnya memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan, kayak gitu. Nah, karena Allah tuh mempunyai rencana terbaik lagi-lagi ya. Dan Allah tuh maha mengetahui segalanya, apa yang terbaik untuk hambanya gitu. Tapi kita tanya aja suka lalai. Dan ini lagi-lagi bukan motivation ya, maksudnya reminder untuk saya sendiri gitu ya. So always keep on trying, selalu berusaha usaha semaksimal mungkin, berikhtiar, doanya kencengin. Dan berikan yang terbaik di setiap aktivitas atau apapun yang kamu lakukan. Mungkin itu aja dari saya. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir. Kullu hadza min fadli rabbik. So let's have this. Tujuh udah kirim deh. And kalau misalnya ada mau bertanya, silakan bertanya. Dan kalau misalnya ada yang ingin private chat, bisa di DM atau bisa dilihat di YouTube saya. YouTube juga ada. UKT.Optima. Oke, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Fatimah yang telah menyampaikan tadi ya, dan terima kasih juga kepada Mbak Alifa dan Mbak Fatimah tadi telah menyampaikan tips dan trik lolos beasiswa unggulan Kemendikbud dan exchange to Korea. Nah, langsung saja untuk teman-teman sekalian kita beri kesempatan untuk bertanya, bisa langsung melalui kolom chat atau langsung menyalakan audio. Mungkin silakan. Ini dari 20 partisipan. Siapa saja boleh bertanya. Jangan ragu ya, tadi tentang beasiswa dan tentang exchange ini sangat menarik sekali. Apalagi kalau masih maba, masih semester awal itu, wah, ini kayaknya harus dapat gitu beasiswa dan exchange ini. Kayak sesuatu yang apa ya, sangat bernilai gitu dalam kehidupan. Ayo gimana coba yang masih maba mungkin, yang udah semester atas mau kepo-kepo juga, siapa tahu bisa exchange kan. Bisa, insya Allah. Semuanya bisa. Amin. Arima sekarang sudah semester berapa? Mira. Ya. Udah semester berapa? Saya semester 5. Masya Allah. Semester 6 bisa exchange tuh. Ya Allah. Amin. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih? Aduh, ini materinya sangat luar biasa. Ini rugi kalau nggak ada yang nanya ini. Ayo, atau mungkin ada teman-teman yang mau berbagi pengalaman juga. Boleh, disilakan. Kita sharing bersama di sini ya.
Gimana ya? Saya mungkin ya yang bertanya. Masa moderatornya bertanya? Gak apa-apa Mira, nanti dipancing aja. Nanti siapa tahu ada dapat ilham kan. Oh, itu Masya ada. Allah. Oh ya, oke. Ini ada pertanyaan pertama ya. Mungkin bisa saya bantu bacakan. Dari Novia Anissa. Izin bertanya ke Kak Fatimah, apa saja tantangan exchange di Korea Selatan, Kak? Apakah orang-orang Korsel juga fanatik sama K-pop atau drakor gitu, Kak? Melihat banyak anak-anak Indo yang suka sekali dengan K-pop. Terima kasih sebelumnya. Nah, itu Kak. Silakan langsung saja dijawab. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khairan kepada Kak Novia ke atas pertanyaannya. Jadi untuk tantangannya sebenarnya banyak banget, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah banyak banget tantangannya. Tapi mungkin yang paling menantang atau challenging itu ya memang orang-orangnya gitu ya. Karena orang-orang tuh berbeda-beda. Actually mayoritas tuh kalau yang sekarang gitu yang generasi sekarang tuh mereka tuh udah nggak Islamophobia kayak gitu. Mereka tuh udah welcome, open minded gitu ya, dan toleransi dan segala macam. Tapi untuk yang generasi masih mungkin yang dulu ya kayak bapak-bapak, kalau misalnya bahasa Korea tuh halmuni, halbuji, kayak grandpa, grandma atau yang udah tua itu mereka tuh masih ada stigma Islamophobia gitu. Jadi kadang-kadang kalau ngeliat yang pakai kerudung, apalagi kan saya walaupun Korea tuh masih tetap pakai kerudung panjang, gamis dan segala macam, itu kena sebenarnya. Jadi mereka tuh kayak ngeliatin. Nah tapi kalau yang kayak ngeliatin itu hampir semuanya sih, karena itu namanya juga minoritas ya, yang berbeda lagi lah tuh. Karena yang berbeda tuh pasti akan dilirik, nah kayak gitu. Terus apakah semua orang-orang Korea tuh fanatik juga sama K-pop dan K-drama? Juga nggak semuanya gitu. Itu Indonesia aja sih yang pada, aduh, kalau saya sih, saya juga dulu K-popers juga ya. Saya dulu K-popers, tapi ketika hijrah tuh baru ngeh, ya Allah ternyata saya tuh dulu tuh nggak berfaedah banget hidupnya kayak gitu. Jadi kalau orang Korea tuh sebenarnya nggak terlalu fanatik banget. Ada yang fanatik tapi nggak semuanya gitu ya. Malahan mereka lebih busy untuk mengembangkan potensi mereka gitu ya. Jadi kita tuh kalau hidup tuh jangan jadi audience, tapi kita harus jadi pemeran utamanya. Kayak gitu mungkin atau D-nya. Kayak gitu. Oke, begitu ya Mbak Novia Anissa atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya, boleh silakan. Oke, ini ada lagi ya dari Kak Rahmatul Haq. Ini saya bacakan juga ya Mbak Fatimah, atau ini pertanyaan siapa ya? Oh, untuk Mbak Fatimah juga, oke. Mbak mau nanya, simpel aja sih, kadang mau pengen exchange tuh terhalang di bahasa. Tuh aku masih kecil. Ntar kalau di sana gimana ya, nggak paham bahasa kan? Kian. Nah, langsung saja Mbak dijawab. Oke, untuk terkait bahasa Inggris gitu ya, tadi ya mungkin sebenarnya kalau lagi kalau negeri bahasa Inggris tuh memang dibutuhkan, tapi tidak menutup kemungkinan gitu untuk kita ke sana tuh kalau misalnya TOEFL kita tuh kecil. Tapi kalau saran saya itu memang setidaknya kita harus mengerti gitu ya, mengerti conversation gitu, nggak mesti grammarnya tapi at least conversationnya, karena nanti komunikasi satu bahkan komunikasi itu bakal ya namanya living gitu ya, karena living di luar itu bakal dipakai gitu ya yang namanya bahasa Inggris. Kalau misalnya belum bisa bahasa istilahnya gitu, jadi insya Allah ditekunkan dulu gitu ya. Kalau misalnya masih belum confident, dibikin confident dulu gitu. Jadi ikut ikhtiar, salah satu ikhtiarnya kan untuk belajar ya, misalnya belajar untuk mengasah skill, terus ya ikut misalnya kelas ataupun kursus yang banyak yang free juga sekarang kayak gitu. Mungkin itu sih, harus diasah gitu, karena memang ini penting ya kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Fatimah. Tapi di luar itu bahasa Inggris ini memang sudah harus menjadi bahasa yang harus kita pahami ya. Iya. Untuk exchange gitu. Apalagi internasional gitu kan. Iya.
Oke, langsung saja yuk materi lagi. Pertanyaan berikutnya dari Safia Ramadanti. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, bagaimana semisal kita baru sadar untuk berubah atau bangkit dari kenyamanan atau zona nyaman di saat kita udah kuliah semester 6 gitu, atau kalau kita sudah kerja dan memiliki keluarga. Apakah itu sudah terlambat, Kak? Balik aja. Ini buat siapa kan nggak dihituin. Oke, silakan. Mohon maaf, gimana tadi pertanyaannya, bisa diulang, Amira? Oke, saya ulangin ya. Ini dibaca dari kolom chat sih, dari Safira Ramadanti. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, bagaimana semisal kita baru sadar untuk berubah atau bangkit dari kenyamanan atau zona nyaman di saat kita udah kuliah semester 6 gitu, atau kalau kita sudah bekerja dan memiliki keluarga. Apakah itu sudah terlambat, Kak? Kembali Pak, monggo untuk dijawab. Baik ya, sebenarnya seperti yang udah dimotivasi ya tadi tuh, Masya Allah Mbak Fatimah, sekaligus memotivasi kita bersama gitu. Selain memberikan tips dan trik, ya nggak ada kata terlambat ya teman-teman untuk mencoba, untuk melangkah lebih maju, untuk keluar dari zona nyaman, maupun untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nggak ada kata terlambat, karena ya hakikatnya juga kita belajar sepanjang hayat ya. Kita belajar sampai ke liang lahat gitu kan. Jadi, ambillah kesempatan ketika memang di saat itu sudah mulai menyadari gitu, wah aku mau keluar dari zona nyaman, maupun melangkah lebih maju lagi, mau menjadi versi lebih baik, versi terbaikku yang lebih baik lagi. Nah, silahkan aja gitu, cari kesempatan saat itu juga gitu. Karena, Masya Allah ya, sekarang kesempatan tuh banyak sekali, dan sudah banyak bermunculan berbagai wadah startup, maupun banyak sekali platform juga yang bisa mengasah pribadi kita, mengupgrade pribadi kita sendiri gitu. Yang jelas tetaplah semangat gitu untuk menjadi versi terbaik yang selalu menjadi lebih baik. Itu aja, Amira. Terima kasih. Ya. Mau izin sedikit menambahkan juga. Silakan Mbak Fatimah. Ya, jadi sebenarnya yang tadi udah Mbak Alifa bilang tuh benar banget, gak ada yang namanya itu terlambat, karena ini ke poin dimana Allah yang maha mengetahui ya. Karena ketika kita sadar, berarti disitulah insya Allah kita siap untuk berubah. Itu poinnya. Karena kalau kita belum sadar-sadar, berarti kita belum siap untuk berubah gitu. Jadi kalau misalnya merasa, wah kayaknya aku terlambat deh, orang-orang udah jauh kemana gitu. Ingat kalau semuanya itu mempunyai kehidupan masing-masing gitu ya. Nah, ketika kita sudah sadar, di situ kita baru menggencar diri kita untuk mungkin yang sebenarnya nggak harus sama orang lain, tapi at least sama dengan tujuan ataupun visi misi value hidup kita gitu. Nah, insya Allah di sini kita baru bisa memaksimalkan apa yang kita inginkan, yang sesuai dengan visi misi kita, kayak gitu. Oke, terima kasih kepada Mbak Fatimah dan Mbak Alifa. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya sampaikan terakhir ini, siapa yang mau bertanya boleh. Kita tutup ya teman-teman. Pagi yang sekarang karena libur kan. Sama aja kayak kemarin 20-an. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke. Ada yang bertanya lagi nih ya Kak, dari Hussein Azam. Mohon izin bertanya untuk kedua pemateri. Di saat mau ikut exchange atau ikut daftar beasiswa, ada muncul ketakutan. Gimana cara untuk menghilangkan rasa takut itu? Monggo mau dijawab siapa dulu nih? Mbak Fati dulu aja ya. Aku dari tadi silakan Mbak Fati.
Oke, ya alhamdulillah jazakallah khairan kepada atas pertanyaannya. Ya ada, jujur rasa takut tuh pasti ada, itu manusiawi dan benar-benar ya namanya juga ketika lagi berusaha ya pasti ada kepikiran, aduh nanti kalau aku nggak kepilih atau aku gagal atau aku nggak dapetin beasiswa apa gimana gitu. Dan actually in reality waktu ketika saya daftar itu sebenarnya saya belum dapatkan beasiswa. Jadi saya udah keterima tuh misalnya ke Koreanya, tapi belum dapat uang tadi ya, uang saku ataupun dari pemerintah itu belum dapat. Nah itu kan aku tuh takut banget ya Allah, ini gimana ya, masa mau tambah beban lagi kepada orang tua, padahal itu sebenarnya tuh living cost-nya tuh 2-3 kali lipat ataupun 4 kali lipat dari Jogja kayak gitu. Bayangin aja sekali makan kalau di Jogja mungkin cuma 30.000 ya. Nah kalau di Korea itu sekali makan itu bisa 4 kali kita makan di Jogja gitu. Jadi mungkin 40.000 kayak gitu. Itu cuma sekali makan. Nah di situ lah muncul kayak ketakutan. Tapi balik lagi ke husnuzonnya kita sama rencananya Allah gitu ya. Dan untuk kayak lebih dikencengin lagi amaliyahnya sama doanya sih, dan jelas minta sama doa orang tua yang paling mustajab insyaallah gitu. Oke, terima kasih Mbak Fatimah. Langsung saja dilanjutkan oleh Mbak Alifah. Fatimah dan Amira. Kalau dari saya pribadi ya, dari pengalaman dulu mencoba memberanikan diri, saya juga sama seperti Mbak Fati juga gitu, ada rasa takut untuk mengambil beasiswa, mengambil exchange, ada rasa minder pasti gitu, insecure-nya juga ada gitu setiap orang kan. Nah, tetapi kita, kalau dari saya pribadi berprinsip harus berani mencoba gitu. Karena menurut saya lebih menyakitkan ketika saya menyesal karena nggak mencoba daripada udah mencoba tapi gagal gitu. Lebih nggak enak menyesal karena nggak berani mencoba, tapi yaitu lebih enak, lebih bisa nerima karena saya udah berusaha gitu. Saya sudah bertawakal, udah usaha semaksimal mungkin, udah mencoba, baru ketika gagal, nah, itu setidaknya udah pernah merasakan gitu kan. Nah, dulu juga waktu beasiswa unggulan itu, saya sempat gagal juga. Jadi baru diterima di batch 2. Batch pertama itu sempat gagal, dan di saat itu benar-benar sangat challenge gitu, ujian mental banget, karena teman-teman kan banyak ya waktu batch 1 itu yang mendaftar. Kemudian karena syaratnya sangat detail ya. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan, bahkan di beasiswa unggulan ini sedetail berkas-berkas semacam ini, bukti slip gaji orang tua itu disertakan, kemudian orang tua kita PNS ataupun enggak itu juga dilampirkan, terus kemudian token listrik, aku nggak ngerti sih apa kaitannya struk token listrik sama beasiswa itu, tapi memang harus menyertakan gitu, mungkin karena untuk melihat beneran gitu ya, di samping prestasi kita itu juga dilihat ini sebenarnya tuh orangnya jangan-jangan mampu banget, jangan-jangan anak sultan nih ya, kalau anak sultan ngapain dikasih beasiswa kayak gitu kan. Karena ya tujuan pemerintah juga membantu juga kan dari ekonomi yang misalkan berkecukupan atau ke bawah juga gitu, nggak seutuhnya dari prestasi itu gitu. Jadi itu sih yang membuat diri ini untuk nggak takut gitu mencoba, apalagi waktu ke luar negeri itu ya, ke Egypt gitu, ke Mesir itu juga ada mindernya gitu, ada insecure macam-macam, cuman ya itu tadi sih, berlatih terus gitu untuk meningkatkan kapasitas diri, karena ya kita akan bisa memberi kebermanfaatan lebih ketika kita sudah mencoba dan ternyata berhasil gitu. Kita nggak akan pernah tahu hasilnya ketika kita nggak berani mencoba gitu. Yang penting selamat mencoba dan jangan takut gagal gitu. Gagal itu mah biasa gitu. Kalaupun berhasil itu bonus gitu kan. Yang penting udah mencoba. Itu aja dari saya ya. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Nah, itu dia ya, teman-teman. Untuk pertanyaan, kami tutup dulu. Mungkin kalau mau bertanya lagi untuk materi berikutnya aja ya. Oke, itu dia teman-teman. Tadi adalah tips dan trik lolos beasiswa unggulan Kemendikbud dan exchange to Korea. Nah, tadi plus motivasi-motivasi yang luar biasa ya. Jadi
selain trik dan tips, kita juga dimotivasi oleh kedua orang ini, Mbak Alifa dan Mbak Fatima, alhamdulillah. Nah, ini menarik sedikit kesimpulan, ya bukan kesimpulan sih, cuman tambahan dari saya aja. Jadi untuk beasiswa dan exchange ini adalah sesuatu yang sangat menarik, terutama untuk maba mungkin ya. Karena ini suatu pengalaman atau nilai lebih yang kita dapatkan sebagai mahasiswa. Nah, kalaupun teman-teman mau mendapatkan beasiswa, ya seperti tadi harus mengetahui apa itu, mencari informasinya, mengetahui berkas-berkasnya, tips citunya kita harus terapkan, dan tentunya tetap berkomunikasi dengan Allah gitu ya teman-teman. Untuk exchange tadi juga seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, ini ada ditampilkan poster. Di tempat saya agak blur, mungkin di teman-teman jelas ya. Gimana? Blur juga. Ini. Oh, blur juga ya. Nggak terbaca malah yang di bawah ayo gabung kami. Iya, nggak terbaca ya. Oke, yang jelas ini adalah poster bertuliskan ayo gabung kami. Di sini kami mengajak teman-teman untuk bergabung dengan kami. Kami itu adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ini ada, sebenarnya ini tertulis kontak person dari UMY, dari universitas lain. Jadi yang bisa, kalau mau gabung kami tidak harus di UMY, tapi di setiap universitas ada kami sendiri. Nah, mungkin jika di sini belum jelas tulisannya, bisa kepo-kepoin, mencari di Instagram mungkin ya, untuk setiap kampusnya. Gitu ya teman-teman. Kalau mau kepo-kepoin tentang kami, boleh langsung ke Instagramnya aja. Sebenarnya ini harusnya ada kontak personnya, tapi nggak jelas, lihat di Instagram aja. Gitu teman-teman. Oh iya, sebelumnya kita harus foto bareng dulu dong. Yeay, dokumentasi. Ya, teman-teman diharapkan untuk on kamera dulu dong. Kita mau lihat senyumnya teman-teman gitu loh. Kuy on kamera. On kamera dulu teman-teman. Yuk. Oke. Ada lagi ada yang bisa, mungkin terkendala ini ya, jaringan ya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau ada yang bisa on kamera, diharapkan untuk segera on kamera ya. Oke, langsung aja kita foto ya teman-teman. Nanti keburu kuotanya habis kali ya. Oh iya bener. Oke, terima kasih Rifda Nafiah, Hussein Azam. Ini Rahmatul Haq mana ini enggak? Ya. Mas Bani, Oke, Bani belum. Oke, silakan. Yang mau on cam boleh. Yuk. Oke, kita mulai ya. Saya hitung sampai 3. Oke, makasih Novian. Bisa yang lain? Lagi mungkin yang Ahwat lagi pakai jilbab kali ya, pakai pendidikan. Oh iya bener. Gitu ya. Ambil aku di mana? Halo Novi. Iya. Ya deh, langsung aja yuk. Oke, siap semuanya, senyum. 1, 2. Sebentar, di tempat saya yang Mas Azam ini kok nge-lag ya, kasihan. Oke, sudah. Oke. 1, 2, 3. Ya, sebentar, 1 kali lagi. Oke, 1, 2, 3. Ya. Bentar. Nah, begitu teman-teman, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara webinar WTIC kami UMY. Semoga apa-apa materi yang kita dapatkan tadi dapat selalu bermanfaat.
Amin. Dan semoga kepada pemateri mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, teman-teman, kita tutup dulu yuk dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman, Mbak pemateri, Terima kasih Mbak juga, Fatima, Amira. Mbak Rifa. Terima kasih Amira. Ini ada Rifda Nafiah, Seni Rahma, Safira, Husein Azam, Novi Anissa, Arum, Nurta Riza, Widya, Ica Anissa, Rahmatul Haq. Oke, terima kasih. Mohon maaf dari saya. Apabila banyak kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf juga jika ada salahnya. Iya, mohon maaf lahir batin ya teman-teman semuanya dan tetap semangat Ya. berjihad. Gimana Fatih? Baik Fatih, kabarnya? Alhamdulillah baik insyaallah. Di Tasik nih ya. Iya. Allah. Ya minta doanya semoga Januari bisa ke Jogja. Amin. Ketemu sama kalian semua. Amin. Iya. Tunggu di Jogja. Amin ya Allah. Amira di Jogja juga. Amira Jogja, stay di Amira. Jogja, orang Jogja. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya oke. Saya izin live ya teman-teman. Oke. Iya. Ya, Mbak Fatimah, jazakillah. Wah iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Mbak Feti baru hadir ini. Selamat datang Mbak Feti. Ini udah selesai ya? Udah. Iya, habis barusan Astagfirullah. bisa. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Mbak Feti ya. Izin live dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Ya, Mbak Liva, jazakillah. Ya Allah. Ini di-record kan tadi? Iya, di-record. Oke, nanti Mas Operator jangan lupa di-save. Ya, pasti ke-save sih. Dikasih drive aja Mas Operator. Oke, mantap. Ya, terima kasih. Ini pada betah yang belum live ya. Aku end ya. Saya izin live ya, Kak Amira. Oke, terima kasih Mbak Feti, Masya Allah ya. Materinya sangat menarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.